Jadi dokter itu bukan keinginan dari kecil sebenarnya, Mas. Dalam semalam istikharah dan saya memutuskan untuk masuk kedokteran. Tantangan yang paling terbesar adalah zaman digitalisasi seperti ini. RSU itu kan identik dengan antrian panjang, rumah sakit yang spooky, yang agak serem, nggak terang gitu ya. Di Banten kita menjadi pusat rujukan dari darah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi dengan saya, Content Manager tribunbanten.com, Agung Yulianto Wibowo. Saya sekarang berada di RSUD Kabupaten Tangerang. Nah, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol bersama PLT Direktur RSUD Kabupaten Tangerang, Dr. Endang Widyastiwi MMKes, atau biasa disapa dengan nama Ibu Wiwit. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mas. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Kayaknya sehat. puasa-puasa seger kali ini. Ya harus seger, Mas. Gimana, Bu, kegiatannya sibuk apa ini? Sibuk. Ya, puasa nggak puasa sama aja, Mas. Puasa nggak puasa? Sama aja, Tapi tetap alhamdulillah. kelihatan Gemuk fresh ya. Apa rahasianya, Bu, tetap beraktivitas di puasa kayak Ya, begini? kalau saya sih pada dasarnya ya menjalani semuanya dengan bahagia yang jelas. Iya. Tapi kalau puasa ini ya makan sehat dan ya olahraga ya kalau aku Oh, ya. masih Ya. olahraga, Bu? Ya. Jam berapa kalau olahraga bisa kalau puasa? Olahraga saya yang masih rutin sepedaan. Oh, sepedaan? Ya, sepedaan. Sabtu Minggu tuh sepedaan. Kemudian seminggu 3 kali masih yang mencegah demensia tuh loh, line dance. Oh, lenes. Ya, dan pilates udah 3 itu. Wah, di tengah-tengah waktu gitu, Bu, ya? Iya, Kalau harus. Sabtu Minggu kan sepedaan pagi. pagi. Ya. Ya. Kalau yang Kalau pilates, kalau puasa gini habis maghrib, habis buka. Buka. Terus pilates, kemudian baru tarawih malam. Iya. Tapi memang segar dan memang sih Alhamdulillah. kelihatan muda. Udah mau pensiun loh, Mas. Oh, mau pensiun, Bu? Iya, insya Allah 5 tahun Tapi lagi. nggak kelihatan. Ya? Apa rahasianya, Bu, kalau bisa selain olahraga tadi? Makan teratur ya. Apa ya? Kayaknya semuanya sama dengan yang lain ya. Iya. Cuma ya waktu istirahat cukup itu aja sih. Kalau saya sih bahagia sih yang penting, Mas. Bahagia, Bu, ya? Iya dong, harus. Nah, Bu, dulu gimana ceritanya bisa jadi dokter, Bu? Jadi dokter. Iya. Oh, kalau itu sih ada sejarahnya sebenarnya. Jadi dokter itu bukan keinginan dari kecil sebenarnya, Mas. Jadi dulu sebenarnya saya pengen jadi arsitek. Jadi Saya arsitek. senang dengan desain interior, senang dengan pokoknya kayak gitu. Kemudian mungkin dedikasi anak terhadap orang tua ya. Kakak saya satu dokter gigi, tapi orang tua saya tetap menginginkan kok nggak ada anakku yang jadi dokter gitu katanya. Iya. Terus dalam semalam istikharah dan saya memutuskan untuk masuk kedokteran. Orang tua dokter juga? Bukan justru, Bukan justru. insinyur. Insinyur? Ya. Tapi Ibu pilih kedokteran bukan paksaan kan? Bukan sama sekali, Bukan, ya? tapi lebih kepada awalnya ya, Mas. Jujur ya, dedikasi terhadap orang tua ya sudahlah, beliau ingin, waktu itu tinggal ayah saya. Beliau ingin ya saya coba dan akhirnya senang gitu. Berapa tahun, Bu, itu menjalani? Kita di Kuliah. Trisakti waktu itu saya 7 tahun. 7 tahun. Iya. Terus kemudian S2 ngambil? Ya, S2 manajemen hospital. Kemudian saya sempat kerja di fungsional sebagai klinisi dokternya. Dan akhirnya sekarang terjun di struktural, di manajerial rumah sakit. Sudah berapa lama, Bu, di RSUD? Di RSUD itu saya sudah tahun ke-7 ini. Oh, tahun ke-7, Bu, ya? Berawal dari ya meniti karir dari bawah lah. Iya. Sudah sekarang secara definitif hadir jadi PLT direktur. PLT direktur terakhir utama. ini. Nah, berapa lama sudah jadi PLT ini, Bu? PLT ini baru bulan November kemarin. Jadi per 1 November pimpinan saya yang lama pensiun, kemudian Pak PJ mempercayakan saya sebagai PLT. Seperti itu. Nah, berarti kan merangkap juga PLT direktur apa wakil direktur? Iya, sebagai wakil direktur pelayanan penunjang. Iya, Bu. Tantangannya apa sih, Bu, di era sekarang itu dalam memanage rumah sakit terutama? Tantangan yang iya. paling ya, kalau kita bicara pelayanan itu kan sudah berjalan ya running, apalagi saya punya banyak tenaga expert. Tantangan yang paling terbesar adalah zaman digitalisasi seperti ini. Oh iya. Jadi transparansi kesehatan yang memang harus benar-benar saya wujudkan. Transparansi dalam informasi kesehatan dan informasi mengenai pasien itu sendiri terhadap memang orang-orang yang berhak mengetahui, itu sih yang paling penting.
buat saya. Apa Bu inovasi yang sudah dilakukan RSUD dalam hal digitalisasi tadi? Digitalisasi yang tadinya kita kalau lihat RSU itu kan identik dengan antrian panjang, Ya, betul. ya kan? Rumah sakit yang spooky, yang agak serem, nggak terang gitu ya. Tapi dari sisi bangunan sih kita sudah mulai berbenah, Mas, alhamdulillah. Jadi konsep swasta, saya dan teman-teman sudah setuju untuk ya udah kita harus berkonsep swasta, walaupun BLUD ini kan memang kita punya fleksibilitas dari sisi pengeluaran keuangan untuk membenahi rumah sakit, tapi tetap pakemnya ada. Tetapi untuk IT sendiri, pendaftaran online dan pendaftaran yang tidak harus berbondong-bondong ke kita, juga disupport oleh BPJS yang sudah ada JKN online, itu yang memang sedang kami galakkan. Oh berarti kalau mau ke rumah sakit nggak harus antri di sini, bisa lewat HP Bu ya? Iya, ke depannya akan seperti itu. Nah ini belum berjalan 100% dan itu merupakan tantangan. Tapi sudah di launching kemarin layanan sudah, itu ya? Sudah. Tetapi memang karena letak Kabupaten Tangerang cukup luas, jadi di perifer kebanyakan, sehingga mereka memang memilih mungkin jam 4 pagi dari sana. Jadi walaupun ada pendaftaran online, mereka tetap semua datang pagi. Yang harusnya bisa kita bagi. Itu masih permasalahannya. Oke. Kira-kira Ibu Wiwit mau ngapain tahun 2024 nih Bu? Sebenarnya 2024 sih saya pengen settle dulu dengan sistem IT kita yang memang sedang saya bangun. Kebetulan saya di Wadir Yanjang juga, di mana memang IT itu menjadi bagian terbesar dalam pekerjaan saya. Jadi IT itu harus segera saya realisasikan karena pasien sekarang kan inginnya mudah, cepat, ya kan? Kalau perlu tanpa harus ngantri dan satu murah. Nah itu harus saya realisasikan. Kemudian tentunya kalau untuk pelayanan sendiri ya peningkatan pelayanan, pengembangan pelayanan yang juga mengantisipasi persaingan di rumah sakit swasta. Saya harus coba untuk mengantisipasinya juga. Nah Bu, ini kan berdiri di Kota Tangerang ya? RSUD Kabupaten Tangerang. Nah itu pasiennya sebagian besar dari mana Bu kira-kira? Jadi kami masih punya pasien tuh 20% memang wilayah kota. Wilayah kota. 45% dari Kabupaten Tangerang itu sendiri. Sisanya tuh dari seluruh provinsi. Bahkan DKI Bogor pun ke kami juga ada. Loh, kok jauh-jauh ke sini? Emang ada apa di sini Bu? Ya, alhamdulillah nih Mas. Karena rumah sakit kami kan subspesialisasinya sudah cukup banyak. Jadi memang menjadi referral, rujukan. Dan kemudian kementerian juga sudah menetapkan kami menjadi rujukan regional provinsi. Which is semua yang memang tidak bisa ditangani di luar wilayah kabupaten biasanya di-refer ke kita. Sebelum di-refer ke RSCM. Penanganan apa itu kira-kira Bu? Kelainan darah yang kelainan banyak. Darah, kelainan darah. Terus kemudian yang subspesialistik lah. Jadi yang penyakit yang dengan komplikasi yang cukup tinggi. Iya Bu, kalau kelainan darah tuh seperti apa ya Bu? Ada talasemia, talasemia. Ada hemofilia yaitu kelainan dalam pembekuan darah. Gitu, kalau talasemia kurangnya protein yang membentuk darah itu menjadi baik, itu ahlinya kita punya di sini. Berarti kalau di Banten satu-satunya untuk? Di Banten ya, kita menjadi pusat rujukan dari darah ya. Ya. Kalau pasien rata-rata berapa Bu per bulannya rata-rata pengunjung? Kalau per hari itu rawat jalan kita bisa sampai dengan 800 sampai 1000. Untuk rawat jalan. Rawat jalan ya? Ya, kalau untuk rawat inap kita 350 bed. 350 dan bed. Itu alhamdulillah selalu full. Ya Bu, kalau misalnya tadi kan RSUD Kabupaten Tangerang kemudian pengelolaan secara swasta nih, atau gedungnya mau perbarui gitu kan Bu? Kan kalau selama ini manusia atau pasien-pasien itu kan kadang RSUD itu begini-begini ya. Bagaimana kemudian biar masyarakat tuh berpikir bahwa RSUD Kabupaten Tangerang ternyata berbeda dengan yang lain gitu. Iya. Sebenarnya stigma dari RSUD sendiri itu satu adalah spooky, menyeramkan. Kemudian SDM-nya judes-judes, antriannya panjang, pelayanannya kurang maksimal. Nah, itu pelan-pelan. Jadi dari sisi bangunan kita buat supaya lebih terang. Terus kemudian dari pelayanan khususnya pendaftaran kita buat dari yang manual menjadi mungkin online. Kemudian dari pelayanannya peningkatan dari dokter-dokter yang mungkin kompetensinya kita tingkatkan atau mencari dokter yang memang sudah ahli. Kebetulan kan banyak ASN juga di kita. Kemudian dari pelayanannya tentunya yang harus kita rubah ya dari SDM-nya. Jadi sumber daya manusianya ya memang
apa ya istilahnya, the customer is king itu udah menjadi. Customer kayak gitu. Sudah menjadi. Tapi ada nggak Bu kira-kira wadah untuk menanggapi keluhan-keluhan pasien? Ada. Kami punya instalasi khusus ya yang memang menangani komplain dari masyarakat, terus kemudian memfeedbackkan ke mereka, itu kita ada. Oke. Nah Bu, sebagai PLT Direktur Utama, apa Bu kira-kira mimpi Bu Wiwit di masa yang akan datang soal RSUD Kabupaten Tangerang ini Bu? Sebenarnya mimpinya tidak terlalu muluk-muluk ya. Jadi selalu memperbaiki SDM yang sudah ada sekarang, pengembangan kompetensi jelas. Tapi karena rumah sakit kami sudah memiliki unggulan, tentunya PR saya adalah yang tadinya belum unggulan, insya Allah bisa kemudian menjadi unggulan berikutnya. Salah satunya kan kita sudah punya bedah jantung terbuka pertama di provinsi. Bahkan kabupaten ke-9 di seluruh Indonesia. Ya, itu. Kemudian IT yang jelas menjadi target saya supaya memudahkan pasien dalam berobat. Kemudian meningkatkan kepercayaan dengan cara apa? Dengan cara transparansi baik dari sisi informasi kesehatan maupun sosialisasi mengenai update kesehatan lebih tepatnya begitu. Oke, menarik Bu. Terima kasih Bu atas obrolan singkatnya Bu. Sama-sama. Semoga tetap sehat di puasa. Sama-sama, Mas juga sehat terus. Amin. Oke, terima kasih Bu ya. Sama-sama Mas. Itu dia obrolan singkat kita bersama Bu Wiwit, PLT Direktur RSUD Kabupaten Tangerang. Semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.